Ya. Pak Kepala, halo. Siapa? Yang untuk mengisi angket sudah disiapkan ya Pak, nanti Pak. Siswanya kurang lebih 15 ya Pak ya? Iya, siapa? Ya. Ini katanya tadi informasi laptopnya ini materinya lagi itu ngaheng ya dari guru bahasa Indonesianya Pak. Mohon maaf. Iya. Ya. Kalian nanti mungkin minta foto-foto sarananya ya Pak ya. Foto-foto sarana Pak. Ya, kemarin siap. Kan ada lab komputer, ada lab bahasa, mungkin ada nggak Pak? Terus apa lagi? Ada ya. Kalau bahasa nggak ada Pak, yang ada lab komputer sama lab IPA aja. Ya ruang belajar. Iya, apalagi Pak? Kemudian fasilitas umum kayak apa namanya? Toilet, kamar mandi ya. Iya. Terus Pak, itu ya, dipoto ulang Pak. Iya, foto apa namanya? Sekolah aja yang ada papan namanya siap. Itu, ya ada papan namanya kelihatan gitu. Iya siap. Ya. Terus kegiatan hari ini saya minta bantuan karena laptop saya nggak bisa ngerekam. Bisa direkam oleh sekolah ya, nanti pas apa visitasi kelasnya. Itu ya Pak ya? Direkod ya, udah tadi ya sama, iya udah ya. Sama operator katanya tadi, iya. Ya. Kalau kemarin nggak sempat ngerekam ya Pak? Kemarin sempat ngerekam nggak? Kemarin informasinya tidak diizinkan untuk mereka, Pak. Enggak, yang kemarin enggak, Pak. Ya, mudah-mudahan komputer saya nggak ada masalah, mudah-mudahan. Iya. Kalau Bu Imas nggak sempat ngerekam. Amin. Halo, ya. Masih di unmute Bu. Kalau yang kemarin yang merekam Ban SM ya Pak? Hostnya kan di Ban SM. Ya? Halo, kemarin kan nggak bisa kalau bareng-bareng, jadi udah sama Papa ya udah gitu kemarin teh. Udah masuk tuh Pak. Jadi jujur laptop saya nggak apa namanya? Guru bahasa Indonesia udah masuk tuh Pak. Ya. Oh ya boleh. Iya mangga. Dengan ya, siap. Ahmad Jakaria. Pak Ahmad Jakaria. Oh ya ini ada nih. Iya. Iya. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Jakaria. Waalaikumsalam. Sebaliknya Pak. Alhamdulillah nyambung akhirnya ya. Baik Pak, untuk apa namanya menyingkat waktu, mungkin bisa dimulai. Tapi sebelumnya saya ingin nyapa anak-anak dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat ya, semangat pagi ya. Semangat.
Ya, mudah-mudahan senantiasa sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Baik, Pak Ahmad Zakaria bisa dimulai. Kita start jam 9.44 ya. 1 jam ke depan mudah-mudahan bisa disampaikan secara utuh materi hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asesor Recording stopped. Pada saya untuk menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini. Selamat berjumpa di Madrasah Aliyah Yaisa, sekalipun bukan tatap muka langsung, tapi tatap maya. Begitu juga kepada Ibu Iis Bu Imas ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya. Mudah-mudahan dengan tatap maya ini kita bisa bersilaturahmi baik yang sekarang ataupun selanjutnya. Amin. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini atau pembelajaran hari ini bisa berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Amin. Silakan anak-anak saya pimpin berdoa dengan bacaan Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Recording in progress. Sebelumnya saya menyapa dulu kepada anak-anak bagaimana kabar hari ini. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Kalaupun nanti ada adik-adik kelas Anda ataupun rekan-rekan Anda yang sakit, mudah-mudahan kita semua diberikan kesembuhan. Karena sekarang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan sebab masih dalam masa pandemi COVID-19. Karena itu kita masih tetap belajar di rumah atau BDR dengan daring yang menggunakan, pada hari ini kita menggunakan Zoom meeting. Selanjutnya pada hari ini izin share Pak Asesor untuk menyampaikan materi. Ya. Hostnya minta izin untuk masuk share screen. Host minta izin untuk share screen. Sudah? Belum? Sudah. Sudah bisa. Baik, diminta kepada adik-adik ataupun anak-anak sekalian dibuka kameranya semua, sebab nanti sebelum kita melanjutkan ke materi pokok, kita akan foto dulu supaya nanti untuk pengabsenan, sebab kalaupun nanti tidak diabsen khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu buka dulu kameranya semua supaya kita ada data untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Baik, terima kasih. Pada hari ini belum muncul tampilan layar. Pak Muhlis. ada? Ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara atau membicarakan tentang menulis surat tamparan pekerjaan. Materi ini disajikan dalam kegiatan pembelajaran daring pelaksanaan peer teaching guru dalam kegiatan akreditasi Madrasah Aliyah Yaisa 2021 oleh saya Ahmad Zakaria. Sebelum ke materi pokok yang akan kita bicarakan, kira-kira dari siswa ini ada tidak yang pernah mendengar ataupun mengenal apa istilah dari surat tamparan pekerjaan? Ada. Bisa memberikan masukan ataupun memberikan keterangan tentang surat tamparan pekerjaan? Halo? Suara saya ada terdengar? Ada.
Sebentar, Pak. Baik, pada pelajaran hari ini berkaitan dengan materi surat lamaran pekerjaan, dimungkinkan kita di siswa kelas 12 ini, karena sekarang ada kelas 12, ada kelas 12, kita tinggal melaksanakan pembelajaran kurang lebih selama 8 bulan yang akan datang. Karena itu diharapkan kalian harus secara semangat, terus juga continue belajar, sebab pembelajaran di kelas 3 itu berkaitan dengan masa depan yang akan Anda hadapi. Sebab setelah Anda nanti lulus di madrasah aliyah ini ada 3 pilihan. Kemungkinannya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, selanjutnya bekerja, atau pilihan terakhir adalah menikah. Kira-kira pilihan yang akan Anda pilih yang mana untuk yang pilihan tadi? Kuliah. Kuliah. Kira-kira berapa persen yang akan kuliah dari lulusan ini untuk yang akan datang? 50%. Alhamdulillah, berarti ada harapan bagi kita untuk bisa melanjutkan pendidikan, sekalipun jangan pesimis bahwasanya ekonomi dengan semangat kalian, sekalipun ekonomi pas-pasan, kalau dengan semangat insya Allah kita akan bisa menuju ataupun bisa menghasilkan karya dari apa yang kita inginkan tersebut. Jadi sebagai motivasi bagi Anda, saya juga sama, dulu tidak memiliki uang banyak untuk bisa melanjutkan kuliah, tapi setidaknya punya semangat untuk kuliah dan juga motivasi untuk bisa melanjutkan kuliah. Alhamdulillah pada hari ini juga saya bisa menyelesaikan kuliah dan bisa menjadi guru ya, mudah-mudahan kalian juga bisa menjadi seorang guru. Selanjutnya pembelajaran hari ini kita akan berbicara masalah surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita berbicara masalah lebih jauh berbicara masalah surat lamaran pekerjaan ini, ada bahasan ataupun kerangka pembelajaran yang harus kalian pahami. Untuk apa kita belajar surat lamaran pekerjaan ini? Yang pertama, ada 5 KD yang harus kita bahas. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan, menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang berbentuk visual. Yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi. Dan yang kelima adalah melaporkan kegiatan membaca. Nah, ini adalah 4 KD ini akan kita bahas selama 8 pertemuan. Jadi kurang lebih ada 360 jam, 360 menit yang akan kita hadapi dalam pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini. Karena sifatnya daring, bersifat tatap maya, kemungkinan pada hari ini karena waktu juga terbatas, kita hanya akan membahas 1 bagian yang akan kita bahas di bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini. Selanjutnya juga sebelum kita lebih jauh berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan, kita akan memadukan pembelajaran yang akan saya sampaikan dan juga guru tambahan atau video pembelajaran lain berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Karena itu, jika ada materi yang mungkin perlu kalian catat, silakan catat. Sebab nanti kita akan berdiskusi, akan bertanya jawab berkenaan dengan materi pembelajaran ini. Silakan perhatikan dan simak pembelajaran video ini supaya kita saling memahami. Dan juga jangan sampai ada yang tidak tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Sudah muncul? Disimak dan perhatikan ya, dan nanti dicatat kira-kira materi yang berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Setelah tamat dari jenjang pendidikan nanti, kamu tentu berharap dapat segera bekerja, bukan? Untuk mendapatkan pekerjaan, kamu perlu mengajukan permohonan. Enggak ada gambarnya. Perusahaan yang membutuhkan tenaga. Gambarnya nggak ada ya, Pak? Layarnya ngeblank. Layarnya nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jika belum, ayo belajar menulis surat. Belajar, alangkah baiknya kamu berdoa supaya ilmunya dapat terserap dengan maksimal dan tidak ada. bernilai Layarnya tidak ada, Pak.
Amin. Enggak ada, Pak. Kamu cermati dulu dua contoh surat lamaran. Tidak muncul ya. Mohon maaf sebentar ya. Pak. Tidak muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak muncul ya. Anak-anak hebat Hanya Indonesia ada suaranya, Pak. di dunia bahasa Indonesia. Maaf ya. Nggak teknis ya Pak. Kalau nggak muncul gambarnya, udah aja jangan share screen dulu PPT, tapi filenya langsung dari MP4-nya di share screen. Kalau nggak muncul, itu aja. Ke pajaknya jangan di hyperlink. Kalau di hyperlink begitu, Pak. Nah, jadi putar MP4-nya langsung share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Setelah tamat dari jenjang pendidikan nanti, kamu tentu berharap dapat segera bekerja, bukan? Nah, untuk mendapatkan Ya pekerjaan, udah ada. Udah ada, Pak. melalui surat lamaran pekerjaan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Apakah kamu sudah tahu bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Jika belum, ayo belajar menulis surat pekerjaan melalui video. Sebelum belajar, alangkah baiknya kamu berdoa meminta kepada Allah supaya ilmunya dapat terserap dengan maksimal. Dan semoga pembelajarannya bernilai ibadah. Amin. Silakan kamu cermati dulu dua contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kamu mencermati kedua surat itu, bagaimana perbedaannya kan? Apa yang membedakan kedua surat tersebut? Ya, benar. Surat yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang tergolong surat resmi. Dan surat kedua adalah surat pribadi. Tentunya, kedua surat tersebut berbeda dari segi isi, sistematika, dan bahasanya. Masuk ke inti pembelajaran, Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar, indikator pembelajarannya, agar kamu tahu arah pembelajaran kali ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi dua indikator, yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah kamu dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kamu dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, mari mulai kegiatan pembelajarannya.
Kita awali dengan belajar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah kamu tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis. Nah, sekarang silakan kamu cermati surat lamaran pekerjaan berikut ini. Mari kita bersama-sama mengidentifikasi isi suratnya secara sistematis ya. Bagian yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Penulisannya harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia ya. Antara tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma. Yang kedua, perihal dan lampiran surat. Pada perihal berisi judul surat atau gambaran isi surat. Lampiran artinya berkas atau lembar lain yang disertakan dalam surat. Yang ketiga, alamat surat. Pada bagian ini tertulis pimpinan dan alamat kantor perusahaan yang dituju. Salam pembuka. Secara umum, penulisan salam pembuka menggunakan kata dengan hormat yang diakhiri dengan tanda koma. Kelima, isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Keenam, salam penutup. Salam penutup ditulis dengan kata hormat saya yang diakhiri dengan tanda koma. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Perihal dan lampiran surat. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. 6. Salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Semua bagian tersebut tersusun secara sistematis. Selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan? Ya, benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan antara lain. Surat harus bersih dan rapi. Jika ditulis tangan, tulisan harus tertata dengan baik tanpa ada kesalah huruf. Jika menggunakan komputer, format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas. Tata letak bagian-bagian surat harus benar. Penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan harus bahasa formal, karena surat lamaran pekerjaan tergolong dalam surat resmi. Terdapat promosi pelamar dengan bahasa impresif, seperti contoh pada surat yang tadi. Saya yakin dapat memberi kontribusi bagi channel yang Bapak pimpin. Riwayat hidup pelamar. Riwayat hidup dapat menyatu dengan bagian surat atau terpisah dari bagian surat. Setelah kamu belajar tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kamu akan belajar menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah kamu mencermati isi surat lamaran pekerjaan dalam contoh surat yang tadi, surat lamaran pekerjaan
tergolong jenis teks apa? Ya, benar. Surat lamaran pekerjaan berjenis teks eksposisi karena strukturnya terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan. Mari kita cermati kembali bagian isi surat lamaran pekerjaan untuk menemukan bagian tesis, argumentasi, dan penegasannya. Bagian yang ini merupakan tesis. Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis atau pelamar. Selanjutnya, bagian argumentasi. Argumentasi berupa bukti yang dapat meyakinkan pemberi kerja. Terakhir, bagian penegasan. Berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap dapat diterima. Bagaimana anak-anak hebat Indonesia? Semoga kamu dapat memahami materi ini ya. Supaya kamu dapat lebih memahami materi dengan mudah, maka silakan kamu membuat simpulan. Buatlah simpulan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dan hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Tuliskan simpulannya di dalam lembar kerjamu. Terakhir, supaya kemampuan kamu memahami materi dapat diukur, maka Bapak berikan penugasan ya. Ini tugasnya. Cermati perintahnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Semoga kamu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada pertemuan berikutnya, kamu masih akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan dengan kompetensi dasar yang berbeda. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia, tetap semangat dan merdekakan pikiranmu untuk menjadi anak cerdas dan kreatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diikuti pembelajarannya hari ini? Alhamdulillah bisa, Pak. Hanya dengan materi yang dianggap itu apa? Dari itu, Pak. Baik, tadi sudah disampaikan semua berkenaan dengan materi KD yang pertama. Jika sebelum Bapak bertanya kepada kalian berkenaan dengan materi yang tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi. Ada, Pak. Ya. Siapa? Sekali. Ya, silakan. Izin bertanya ya, Pak. Boleh? Boleh dijelaskan kembali apa itu teks eksposisi? Ya. Ada yang lain? Sekarang kita sambil saling melempar pertanyaan. Adakah di antara rekan-rekan ataupun teman-teman dari Seli ini yang bisa menjelaskan apa itu teks eksposisi? Supaya semua bisa saling memahami. Jangan sampai kita harus menggali dari semua pihak. Jangan hanya dari satu saja. Mungkin ada yang bisa menjelaskan itu apa teks eksposisi, pertanyaan dari Seli? Atau ada pertanyaan yang lain sebelum teman-teman yang menjawab? Saya, Pak. Pak, Resa, silakan. Izin bertanya. Ya. Kenapa surat lamaran pekerjaan tergolong jenis teks eksposisi? Kenapa? Mohon penjelasannya. Dua pertanyaan dulu, cukup. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bisa menjelaskan pertanyaan dari Seli dan pertanyaan dari Resa. Yang pertama tadi, apa itu teks eksposisi? Dan yang kedua, kenapa dari pertanyaan dari Resa, surat lamaran tergolong kepada
teks eksposisi. Coba ada yang, sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Apa? Ismi, silakan Ismi. Izin menjawab untuk teks eksposisi. Ya, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menyatakan suatu pernyataan dan di dalamnya terdapat ajakan. Itu aja Pak yang saya tahu. Bisa diperjelas lagi supaya nanti yang lain bisa mendengarkan lebih jelas. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menyatakan suatu pernyataan dan di dalam teks itu terdapat suatu ajakan. Silakan. Terima kasih Ismi. Ada yang lain mau menambahkan argumen dari Ismi? Tidak ada? Pak. Ya, Ada. Sally ya. Sekali lagi boleh kamu, Pak. Barusan kan kata Isni yang berupa teks ajakan ya. Ya. Sedangkan lamaran pekerjaan kan termasuk pengajuan. Gimana tuh Pak? Ya. Kembali lagi ya, ada masalah baru. Tadi kata Sally berupa ajakan, Isni ajakan, selanjutnya kata Sally berupa Pengajuan. Ada yang bisa menjelaskan lagi Isni? Ya kan Pak, di akhir teks apa itu dah, surat lamaran pekerjaan. Ya. Ya ada suatu yang meyakinkan, jadi termasuk mengajak seorang pembacanya untuk ya itu. Ya. Yes, terima kasih. Baik, kita perjelas lagi ya. Kita perjelas bahwa yang namanya teks eksposisi adalah teks di mana di dalamnya terdapat sebuah tanggapan atau argumentasi. Jadi, argumentasi tersebut atau tanggapan tersebut berupa fakta yang dikuatkan lagi dengan argumen-argumen yang mendukung terhadap argumen yang paling atas tadi. Jadi, teks eksposisi adalah berupa teks yang menyatakan pendapat atau argumen yang dikuatkan juga dengan argumen lain. Contoh, tadi ada struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis berupa argumen fakta, berupa fakta. Ya, dikuatkan lagi berupa komposisi yang kedua. Tadi kan perkata tesis, selanjutnya juga adalah argumentasi, menguatkan daripada tesis, dan penegasan berupa simpulan daripada antara tesis dan argumentasi. Nah, dari kenapa termasuk surat lamaran termasuk ke dalam jenis teks eksposisi? Karena dalam sebuah rangkaian dari strukturnya menyerupai dengan teks eksposisi. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan. Itu mungkin sementara jawaban yang mungkin Bapak sampaikan. Cukup pertanyaannya atau sekarang Bapak yang bertanya? Saya ada pertanyaan Pak. Ya, Agnia ya. Sally sudah. Saya mau tanya tentang jenis surat lamaran pekerjaan. Ya. Kan surat lamaran pekerjaan ada yang digabungkan dengan riwayat hidup dan ada yang digabungkan tanpa riwayat hidup. Itu kenapa Pak? Baik. Ada yang bisa menjelaskan sebelum Bapak menjawab? Harus paham semua ya dari penjelasan awal, sebab kita akan berbicara nanti ada penugasan berkenaan dengan bagaimana cara kita memilah dan memilih pembuatan teks surat lamaran pekerjaan ini. Pertanyaan dari Agnia, kenapa ada pembedaan antara tadi berkenaan dengan ada yang bisa digabungkan, ada juga yang tidak ya, berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan antara riwayat hidup dengan tidak menggunakan riwayat hidup. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Recording stopped. Baik. Tadi sudah dijelaskan di bagian tengah dan bagian akhir dari surat penjelasan di video
bahwasanya ada memungkinkan jika tidak cukup 1 lembar dari surat lamaran pekerjaan tersebut, riwayat hidup itu bisa dipisahkan antara bagian yang pertama dengan bagian yang lain. Karena itu di bagian atas surat lamaran pekerjaan itu terdapat istilah lampiran. Ya, kalau surat lamaran pekerjaan tidak tadi berkenaan dengan Recording in progress. bagian kurikulum PT-nya, riwayat hidupnya digabungkan, maka di bagian atas tidak perlu lagi menggunakan lampiran. Kalau seandainya ada lampiran, itu bisa dikatakan apakah lampirannya berupa surat daftar riwayat hidup, terus juga ada ijazah, fotokopi KTP dan seterusnya. Jadi antara bagian atas dan bawah itu bisa saja sah-sah saja dua-duanya dipergunakan ketika 1 lembar itu tidak cukup. Maka ketika 1 lembar tidak cukup maka harus dipisahkan. Jangan sampai digantungkan. Riwayat hidupnya sebelah di bagian awal, sebelahnya di bagian akhir. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau mau disatukan, semuanya harus masuk dalam 1 lembar. Kalau tidak, maka harus dipisahkan juga. Itu maksudnya ya. Jadi dua-duanya sah saja bisa digunakan, hanya saja jangan sampai digantungkan antara riwayat hidup dengan riwayat hidup yang lain, lembar 1 dan lembar kedua. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih. Nah sekarang bagian Bapak yang bertanya. Ya, kalian mudah-mudahan tadi dari hasil materi tadi ada yang bisa menjelaskan. Coba sebutkan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Hari ini sih. Struktur surat lamaran, isi surat. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, perihal lampiran surat. Ketiga, alamat surat. Keempat, alam pembuka. Kelima, isi surat. Isi surat ada 3, pendahuluan, isi, penutup. Yang keenam, salam penutup. Ketujuh, tanda tangan dan nama pembuat surat lamaran. Baik, sedikit ya Bapak menambahkan, terima kasih Sari Ningsi, itu sudah lengkap semua. Hanya saja perlu dipertegas lagi, di dalam pembuatan surat resmi dan surat pribadi itu beda. Bedanya di mana? Yang paling membedakan adalah dalam penggunaan bahasa. Kalau dalam penggunaan bahasa surat lamaran pekerjaan ini sifatnya menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia. Jangan seenaknya saja kita menggunakan bahasa elu gue dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Karena itu kita harus beda. Dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Sebab hubungannya adalah dengan dinas. Sebab ada komunikasi antara kita sebagai calon pelamar pekerjaan dengan dinas atau dengan instansi yang kita tuju. Kemudian juga berkenaan dengan bahasa tadi, kalau penggunaan bahasa surat pribadi, sah-sah saja kita menggunakan bahasa yang kita sehari-hari. Karena itu ada pembedaan yang signifikan dalam tata bahasa. Selanjutnya, di dalam surat ini juga harus rapi, sebab pernah saya dengar sebuah perusahaan ketika menerima surat lamaran pekerjaan itu dilihat dulu. Kalau menggunakan tulis tangan jangan sampai ada tulisan atau coret-coret. Apalagi ada tipek. Karena itu dalam penulisan atau pembuatan surat lamaran pekerjaan ini siswa ataupun calon pelamar harus tulisannya serapih mungkin. Sekalipun aslinya ya tidak serapih yang asli ya. Hanya saja ketika Anda melamar pekerjaan harus tulisannya serapih mungkin. Dan juga kalau menggunakan istilah ketikan harus tahu rata kiri kanan juga diperhatikan. Jangan sampai semaunya sajalah ataupun tata bahasanya huruf besar di sebelah mana tidak ada penempatan titik komanya juga harus jelas. Yang paling dominan dalam pembuatan surat tersebut yang sering kita perhatikan, kalian mungkin pernah dalam ikut organisasi OSIS. Di dalam organisasi OSIS kalian sudah ataupun sering membuat surat kepada yang terhormat. Nah, dalam surat dinas yang baku itu tidak boleh ada kata kepada.
hanya cukup menggunakan yang terhormat. Jadi itu tolong diperhatikan juga. Penegasan yang harus kita ingatkan, jangan sampai menggunakan kata kepada, ya, ketika berbicara masalah surat dinas, ya. Kalau surat pribadi ya terserah kalian, hanya saja tata bahasanya seperti ini, jangan sampai ada menggunakan kata kepada. Cukup dengan kata yang terhormat. Nah, dalam lampiran kita harus pertegas, lampiran itu bisa menggunakan kata istilah bundel ataupun berkas. Kalau nanti lampirannya itu ada kalian di belakangnya ada 5 lembar, maka katakanlah di sana menggunakan juga kata istilah lampiran 5 lembar atau 5 berkas. Sebab itu berkenaan dengan berapa berkas yang ada di belakang surat lamaran pekerjaan. Itu juga harus jelas. Yang terpenting juga tadi, tolong catatan ataupun tulisan jangan sampai menggunakan tipek ataupun tulis coret-coret lah. Itu yang bahasa kering. Nah, sekarang kembali ke materi yang tadi, Bapak Syarifudin ulang lagi, materi berkenaan dengan penugasan surat lamaran pekerjaan ini. Silakan kalian perhatikan. Ini ada contoh surat pribadi ya? Pribadi atau dinas atau resmi? Pribadi. Pribadi resmi. Bapak tanya nih, pribadi atau resmi? Coba pribadi atau resmi? Nah, ini yang ini, bagian atas, Madura 16 Januari 2020. Pada yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas SMK IT Telkom Madura. Pribadi atau resmi? Pribadi, Pak. Karena apa coba? Ada yang bisa menjelaskan? Karena tujuan dari siswa ditujukan kepada sekolah. Kelasnya apa? Karena itu berarti kalau sering kita dengar ataupun sering kita terima adalah ketika ada sekretaris atau KM di kelas sering menerima surat seperti ini ya. Surat keterangan sakit, ya, surat pribadi. Nah, tugas untuk di sini ada yang kedua. Ini termasuk tergolong surat apa? Resmi. Resmi ya tadi ya. Ini berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan. Maka beda. Bisa di bagian atas ada perihal lamaran pekerjaan dan juga mungkin lampiran. Hanya ini tidak dimasukkan saja. Yang terhormat ini menggunakan bahasa yang langsung ya, yang terhormat. Tapi yang lebih sering kita gunakan adalah YTH. Kepala Bimbel Gama UI Bogor. Nah, ini adalah lampiran-lampiran yang dimasukkan di sini. Langsung ke bagian yang pertama, fotokopi KTP, pas foto, ijazah lama dan seterusnya. Hanya 1 lembar saja. Ya, jadi bagian atas tidak menggunakan lampiran, tapi langsung ke bagian yang jadi ini. Nah, tugas untuk hari ini karena sudah kita saling bertanya, saling menjawab, latihan. Silahkan kalian berdiskusi, membuat kelompok, kalaupun mungkin hari ini selesai, saya kira cukup 5 menit saja. Bacalah kembali dengan seksama surat lamaran pekerjaan dan surat untuk teman di atas. Yang kedua, kenali sistematika yang terdapat pada kedua surat tersebut. Apa saja komponen-komponen di dalamnya. Yang ketiga, kenali bagian isi kedua surat tersebut. Apa saja bagian-bagian isi surat. Jadi, dalam tugas yang pertama ini, kelompok yang pertama mengisi tugas surat yang 1 dan yang 2, yang isinya tugasnya adalah jenis suratnya surat lamaran pekerjaan, isinya apa saja. Yang kedua, sistematika apa saja. Isinya tentang apa, sistematikanya juga bagaimana. Tadi ada berapa, kalau tidak salah sistematika ada 7 ya. Nah, surat untuk teman, isinya seperti apa, sistematika seperti apa. Silahkan kalian isi, nanti perwakilan dari yang 10 itu kita bagi 2. Silahkan presentasikan atau menyebutkan. Yang kedua, tugas yang kedua adalah latihan yang kedua, yang kelompok 2. Bacalah kembali dengan cermat surat lamaran di atas. Kenali unsur-unsur penting dalam surat lamaran tersebut, apa saja komponen di atas. Yang pertama, ini ya, nomor 1, tesis. 2, argumentasi. 3, penegasan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini yang terakhir itu, silahkan kalian sebutkan tesisnya, argumentasinya, dan penegasannya. Kira-kira bisa dipahami?
Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Silakan kalian berkelompok, terserah kalian. Yang penting bagi 2 kelompok saja. Tunggu Pak, izin Ya bertanya. silakan, masukkan dulu. Boleh bertanya ya Pak, satu Ya lagi. silakan. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat lamaran kerja kira-kira apa saja Pak? Biar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan ya. Baik. Kesalahan yang sering muncul dalam surat lamaran pekerjaan adalah dalam tata cara penulisan. Yang pertama, tata cara penulisan harus sesuai dengan urutan, dengan kata kiri kanan. Terus juga bagian yang paling atas yang paling diperhatikan, yang terhormat. Yang sering kita pakai di OSIS itu adalah kepada yang terhormat. Harusnya cukup dengan kata yang terhormat saja. Yang kedua adalah dalam salam. Harusnya dalam salam itu menggunakan koma dengan hormat. Kalau dalam surat pribadi bisa menggunakan apa saja terserah. Tapi kata bahasanya pasti menggunakan koma saja. Kalau dalam surat pribadi kan kadang-kadang kalau pribadi ada menggunakan salam sayang, salam rindu, salam kan itu kan masing-masing tergantung bagaimana dia membuat kepada siapa surat itu ditujukan. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Terus juga yang tadi sudah sampaikan, yang sering terjadi kesalahan adalah dalam surat coretnya, itu kerapihannya ya. Karena itu dalam surat resmi atau surat lamaran pekerjaan tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan. Silakan. Kira-kira paham tadi latihan yang pertama yang kedua? Silakan dibagi kelompok. Kelompok 1 mengisi yang bagian atas, kelompok 2 yang bagian bawah. Silakan diskusikan di room ini ataupun nanti di via chat saja. Silakan perwakilan untuk menyampaikan. Satu di bagian 1, perwakilan kelompok 2 di bagian 2. Nah, ini adalah surat yang tadi yang ditugaskan. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 berarti 2. Melihat isi dan strukturnya saja. Kalau kelompok yang kedua berkenaan dengan eksposisinya. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi itu hanya surat resmi saja yang diperhatikan. Bisa kira-kira? Sudah di? Insya Allah Pak. Ya silakan. Kita waktu 2 menit cukup ya. Silakan kalian membuat untuk bersharing siapa saja yang mewakili kelompok 1 dan kelompok 2. Ini suratnya ya, surat yang pribadi. Boleh bisa lihat soalnya kembali. Ini yang kelompok 1 ya. Kira-kira paham? Ada yang sudah menulis? Atau ada yang sudah selesai? Ini surat latihan yang kedua. Ada yang sudah selesai? Perwakilan kelompok 1? Belum Pak. Belum Pak. Ya. Pak boleh ke surat contoh suratnya?
Sista. Pendapat itu. Ya. Silakan, ada yang sudah selesai bisa memberikan jawaban. Silakan perwakilan. Shelly, silakan, siap. Pak boleh lihat surat untuk teman nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan perwakilan. Saya mau menjawab yang kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Apa ini? Boleh kembali ke soalnya nggak, Pak? Soalnya yang itu ya. Iya. Di situ tertulis baca kembali dengan sesama surat lampiran pekerjaan dan surat untuk teman di atas. Saya sudah baca barusan. Dan yang kedua, kenali sistematika yang terdapat pada kedua surat tersebut, apa saja komponen di dalamnya. Sistematika yang ada dalam surat resmi sudah lengkap, seperti tanda tangan surat seperti yang ada di kanan atas. Boleh lihat ke surat lamaran pekerjaan. Nah, ada tempat tanggal surat yang ada di kanan atas yang paling awal, yaitu Bogor 10 Juli 2019. Lalu ada perihal. Lalu yang ada alamat yang sudah dituliskan di situ. Ada pembuka juga yang bercontohkan dengan hormat. Lalu ada isi yang diawali dengan salam pembuka. Lalu ada isi, ada 3 perihal, ada salam pembuka, ada isi, dan ada penutup. Di sini sudah tertera pembuka, isi, dan salam penutupnya. Lalu ada salam penutup, dan akhirnya ada tanda tangan. Dan dalam surat tidak resmi, boleh dilihat, Pak.
Di situ ada tempat tanggal surat dan kepada siapa ditujukan, tapi tidak ada perihal dan lampiran. Lalu ada alamat dan ada salam pembuka seperti dengan hormat, dengan sayanis orang tua murid. Lalu ada isi yang sudah ditujukan atas nama siapa yang diperwakilkan dan tujuan dari isi surat tersebut. Dan ada penutup juga seperti demikian surat izin yang saya buat. Dan ada salam penutup seperti hormat saya dan diakhiri dengan nama yang menulis surat seperti Syafi'i Ma'arif. Baik, terima kasih Agnia atas jawabannya. Itu perwakilan dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2, ada yang bisa memberikan perwakilan? Ini berkenaan dengan surat resmi yang tadi. Padahal tadi sudah disampaikan ya di PPT di bagian atas video. Silakan mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan. Perwakilan kelompok yang lain, yang kedua. Izin menjawab ya Pak. Ya silakan. Siapa ini? Sally. Oh iya, silakan. Yang pertama kan baca kembali dengan cermat surat lamaran di atas itu yang Yes, tanggalnya Bogor. Yes. Langsung aja kepada hal-hal penting yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tesis. Tesisnya terdapat pada bagian pertama surat. Tesis merupakan pernyataan umum kan ya Pak? Iya. Tertulis di sini dari mulai dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian ada biodatanya sampai email. Itu merupakan tesis. Kemudian untuk argumentasi bagian yang bersama ini saya membuat permohonan lamaran sampai daftar riwayat hidup. Yep. Kemudian untuk penegasan ulang yang ada di bagian terakhir surat, demikian surat permohonan yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijakan Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawabannya, mendekati betul semua ya, melengkapi sempurna. Nah, berarti dimungkinkan ya dari pembelajaran hari ini mungkin kita sudah paham bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Karena itu, karena kalian sudah mendekati masa-masa pensiun di tingkat SMA, silahkan belajar dengan teliti bagaimana caranya membuat surat lamaran kerja yang benar. Pilih perusahaan-perusahaan yang menurut kalian mampu untuk memberikan kalian jaminan hidup yang akan datang. Nah, ini sebagai tugas terakhir, ini ada contoh iklan lowongan pekerjaan dari surat kabar. Ya, surat kabar ini adalah yang pertama Jawa Pos, yang kedua dari calon anggota Satuan Keamanan Kampus non PNS. Ini adalah dua surat contoh iklan lowongan pekerjaan dari surat kabar. Ini adalah tugas untuk pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian, karena tadi sudah ada gambaran, membuat surat lamaran pekerjaan atas nama kalian sendiri dengan rapi, jangan sampai ada catatan yang coret-coret, karena ini juga akan berpengaruh pada penilaian kalian. Bisa dilihat suratnya, iklannya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Dan yang kedua, silahkan pilih salah satu. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan tugasnya disuruh membuat lamaran pekerjaan ya Pak. Terus kriteria penilaian Bapak apa aja untuk? Yang pertama dari kerapian dulu ya. Terus juga yang kedua sistematika penulisan yang benar. Nah, ulangi lagi. Kerapian penulisan, yang kedua sistematika penulisan. Itu yang terpenting. Jangan sampai ada kesalahan. Itu dua poin yang akan Bapak nilai yang paling utama. Baik, Pak. Ya. Bisa diikuti? Cukup? Ya, bisa diikuti ya. Nah, pertemuan bagian akhir silakan ada yang mungkin bisa menjelaskan simpulan dari pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa memberikan rangkuman dari pertemuan kita hari ini? Nela, silakan.
menjawab, Pak. Ya, silakan. Dari materi tersebut, Pak. Ya, dari rangkuman saja dari pertemuan hari ini. Simpulan dari materi yang barusan dipelajari adalah tentang surat lamaran pekerjaan, di mana surat lamaran pekerjaan terdiri dari beberapa struktur bahasa, diantaranya sistematikanya, tempat, dan tanggal yang dibuat lamaran tersebut. Dan di sini kita juga mempelajari tentang argumentasi atau tesis dan penegasan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, amin. Ya, silakan kerjakan tugasnya. Nanti pertemuan yang akan datang Bapak akan memeriksa hasil dari kerja kalian di rumah. Ya, dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zakaria atas sesi pembelajaran untuk bahasa Indonesia ya. Kegiatannya cukup kreatif ya, cukup bagus. Pembelajaran abad 21-nya juga masuk, literasinya masuk, kritikalnya juga masuk, kreativitasnya ada ya. Kemudian komunikasinya juga cukup bagus. Mungkin kolaborasinya belum kelihatan ya Pak ya. Kolaborasinya belum kelihatan karena memang ini ada di daring ya. Mungkin kalau PTM bisa lebih interaktif. Terus kemudian yang ini Pak, nanti yang perlu lempar bolanya yang merata Pak. Kalau ibarat main bola, lempar bolanya merata ke semua siswa ya Pak ya. Semua siswa, sehingga nanti akan kelihatan partisipasi dari anak-anak ya, karena mereka punya hak yang sama ya untuk mendapatkan pengetahuan, untuk diberi kesempatan untuk menampilkan diri agar punya kepercayaan diri yang bagus ya. Ya cukup ini Pak, cukup bermakna menurut saya ya. Cukup bermakna pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ini nanti bisa terus dikembangkan lagi. Tapi satu pertanyaan Pak, kaitannya dengan RPP. Bapak ini ini pertanyaan sama dengan yang tadi. Menggunakan model apa nih Pak? Apanya Pak? Kita kan model pembelajarannya model apa nih? Base learning Pak? Bentar Pak. PBE apa? Di RPP-nya nggak ada. Tidak disantumkan Pak? Ya. Tidak dicantumkan Pak? Di mana nggak ada? Model pembelajarannya nggak ada. Tidak tercantum. PBL Pak? Problem based learning ya? Ya, jadi ada yang harus selesaikan. Tapi tidak tercantum. Mungkin bisa dijelaskan ke saya Pak, alasan Bapak memilih itu? Ini kan bahasanya berkenaan dengan yang pertama mungkin ada perencanaan yang harus kita sampaikan kepada siswa supaya anak itu mampu menggali dari permasalahan. Yang mudah-mudahan dari permasalahan seperti tadi, silahkan dari gambaran berkenaan dengan surat lamaran pekerjaan ini, kira-kira bisa tidak dia menumbuhkan minat untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang benar gitu. Jadi dari permasalahan pembuatan surat lamaran pekerjaan. Enggak, Bapak gali dari KD-nya ya, dengan indikatornya ya, sehingga Bapak bisa menentukan jenis model pembelajaran ya. Ya mungkin tinggal langkah-langkahnya coba dilihat kembali, langkah-langkah problem based learning itu apakah sudah sesuai dengan yang Bapak tuliskan di kegiatan inti ya.
di kegiatan inti nih. Apakah sudah selesai atau belum? Tapi kalau unsur apa namanya pembelajaran pola ABA 21 sudah masuk semua itu, Pak. Ya. Dari mungkin, ini Pak, ya. maaf Pak, sebenarnya kalau saya kaji bukan PBL Pak, tapi problem solving Pak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Problem solving ya? Ya, problem solving kan berkenaan dengan permasalahan untuk menggali informasi untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Problem solving dari masalah-masalah yang ada di lapangan itu. Oke, ya. Ya intinya di situ kalau saya tarik kesimpulan nanti pembelajaran ABA 21 ini masuk, kemudian berpikir tingkat tingginya juga masuk, mudah-mudahan nanti bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan bahkan sehingga pembelajaran itu bisa bermakna. Itu Bu Imas barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih. Hanya memberikan penghargaan saja, walaupun dengan ucapan selamat ya Pak, sudah memberikan, terima kasih, Pak. Ya, sudah memperlihatkan kepada kami mengajar yang telah mendekati kepada yang diinginkan begitu. Kalau dikatakan optimal, takut-takutnya Bapak nanti tidak begitu berupaya untuk menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Kalau dilihat tadi Bapak dalam penyampaiannya, alhamdulillah melibatkan siswa yang begitu hebat ya. Di antaranya anak atau memfasilitasi anak bertanya, menjawab juga. Tapi tadi dari Bapak Asesor 1 dalam menjawabnya tolong diratakan. Jadi jangan ke seseorang atau kedua orang saja, tapi mohon mereka karena punya hak yang sama untuk disentuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Begitu Pak ya. Kemudian dalam mengerjakan tugas juga sudah terlihat tadi, dalam mengkomunikasikan hasil atau gagasan juga sudah kelihatan. Kemudian yang lebih penting lagi ini dari materi yang disampaikan oleh Bapak, karena ini menggunakan RPP yang darurat istilahnya. Ya. Jadi tidak begitu memunculkan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam langkah-langkah pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran yang diajarkan pada kesempatan ini begitu. Ini hubungannya dengan situasi dan kondisi juga, karena kebetulan di Madrasah Aliyah Pak Asesor ini sangat dibutuhkan pada kesempatan ini RPP yang dibuat betul-betul sangat dijiwai oleh guru. Jadi sangat dilegalkan untuk membuat RPP darurat istilahnya Pak. RPP darurat itu di istilah kami gitu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada Bapak Pak Ahmad Zakaria, yang penting itu adalah melakukan pembelajaran yang konkret kan. Nah, ini kebetulan materinya materi membuat surat lamaran ya. Membuat surat lamaran ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, tapi tadi kelihatannya Bapak juga sudah menyampaikan kepada anak bahwa materi ini atau hal ini adalah sangat penting untuk kehidupan anak-anak nanti, karena akan menghadapi nanti lamaran-lamaran yang ditujukan kemana saja ya, kemana saja, sehingga anak betul-betul bermanfaat insya Allah dari materi yang diajarkan oleh Bapak ini begitu. Tinggal nanti saya nanya saja kepada anaknya apakah betul-betul sudah mampu nanti membuat surat lamaran dengan adanya materi yang disampaikan pada kesempatan ini. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Ahmad Zakaria sudah menyampaikan dan sudah mengajar yang sesuai dengan yang ditentukan. Itu saja. Mangga Pak Asesor mangga. Ibu dilanjutkan ke siswa aja Bu kalau ada pertanyaan Bu. Oh iya, mangga. Siapa ini? Neng Agnia ya? Iya, ya. Agnia Nur Afifah. Ya, terima kasih Neng.
Nah, dengan adanya pelajaran yang barusan disampaikan oleh Pak Ahmad Jakaria, gimana rasanya? Rasanya setelah menerima informasi atau materi pembelajaran pada pagi hari ini, itu gimana untuk yang dirasakan Neng Agia? Ya. Yang saya rasakan, alhamdulillah saya mudah mengerti dengan pembelajarannya karena penjelasannya juga tidak bertele-tele dan sangatlah ringkas dan sesuai dengan yang ditujukan dalam buku. Dan juga karena adanya lempar tanya jawab dan harus ada dijelaskan dengan rinci, jadi kita mudah mengerti apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan yang telah diberikan, sehingga kita bisa mulai, karena kita kan kelas 3 sebentar lagi keluar dan 50% juga mungkin ada yang langsung kuliah, ada yang mau kerja. Dan karena ada yang mau kerja, ini sangatlah penting untuk dalam materi hidup ini, karena ya sebentar lagi kita mau bekerja, haruslah kita membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan Bapak Ahmad Jakaria yang sangatlah benar-benar memberikan materi dengan tepat sehingga kita tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ya. Seperti itu. Iya, terima kasih. Ya. Mangga Pak Asesor, mangga. Iya, saya mau nanya yang belum ngomong ini. Apa ya? Di sini di layar itu tadi Resa udah ini. Wulan ada nggak Wulan? Ayo Wulan. Ada Wulan Marita ya, bener ya? Halo, bisa nyambung? Oke. Halo, assalamualaikum, Neng Wulan. Belum ada suaranya. Buka unmute-nya Bulan. Iya. Apa ada suaranya Bulan? Halo, Bulan. Assalamualaikum. Atau yang lain? Ini masih belum ada suaranya. Mungkin Sariningsih, bisa nggak? Karena Wulan nggak ada suaranya tadi. Halo? Halo Pak. Nyambung ya? Ini Wulan atau Sariningsih? Sari Pak. Oh Sari, ya Neng. Dari pembelajaran tadi cukup dipahami nggak? Cukup dipahami. Cukup ya. Media yang digunakan juga bagus ya. Ya, cuma kalau di penjelasan di videonya tadi, jelas nggak? Jelas Pak, sangat jelas. Nah, oke. Mungkin ini pertanyaan berikutnya adalah agak melebar ya. Apakah hampir semua guru menggunakan pola pembelajaran seperti ini di sini selama pandemi ini? Hampir semua Pak menggunakan media seperti ini. Ada YouTube gitu ya? Iya. Terus anak-anak menggali atau mencari informasinya juga di internet gitu ya? Iya. Di internet, di buku juga. Iya. Kalau evaluasinya gimana Neng? Tesnya seperti apa? Tesnya kalau ulangan gitu ya? Pakai kuis, pakai Google Form. Oke, iya. Ya biasa kayak gitu Pak. Kalau Neng sering mendapatkan tugas-tugas nggak? Sering. Sering ya? Iya. Sering dikoreksi nggak? Sering Pak. Kan Neng? Hasil yang dikoreksi terus ditandatangani ya oleh guru, suka dikembalikan nggak? Suka dikembalikan. Dikembalikan melewati apa itu? Lewat tetap daring ya? Iya, tetap daring. Oh iya. Baik. Lainnya ya, mungkin lainnya ya. Pertanyaannya agak melebar. Selama ini kan kelas 3. Dulu pernah
belajar secara langsung ya. Artinya di kelas gitu ya, dengan Bapak Ibu gurunya ya. Terus kemudian selama pandemi PJJ ya. Pernah enggak Neng Sari tadi ya? Neng Sari melihat Bapak Kepala Sekolah masuk di ruangan? Masuk di ruangan. Pernah melihat? Pernah. Pernah. Apa yang dilakukan Pak Kepala Sekolah ketika sedang belajar, kemudian masuk di ruang kelas gitu ya? Apa yang dilakukan? Paling kalau ada pengumuman. Oh, ya. Terus? Cuma itu ya, ada pengumuman ya. Baik, oke, terima kasih. Ya, itu kaitannya dengan aktivitas kepala sekolah ya. Tidak apa-apa. Pengumuman juga penting kan, harus disampaikan kepada anak-anak semuanya ya, supaya jelas. Kalau dari sisi kegiatan ekstrakurikuler gitu, pernah mendapatkan juara di sini? Pernah, Pak. Apa itu? Pramuka, iya, terus yang olahraga, voli, bulu tangkis. Voli dan bulu tangkis ya? Ya. Kalau paskibra belum ya? Belum pernah, Pak. Karena paskibra sifatnya cuma untuk disidentil. Ya kalau dibikin aja. Si Neng ini di sekolah atau di rumah ini? Di rumah. Oh, di rumah ya. Oh, di rumah. Ya. Saya pikir di sekolah ya. Kemudian yang lainnya ya, mungkin terkait dengan lingkungan sekolah ya. Kalau waktu masih di sekolah gitu ya, waktu masih belajarnya masih di sekolah ya. Ini kan Neng di rumah ini. Waktu masih di sekolah, terkait dengan kebersihan lingkungan, itu yang mengerjakan siapa sih? Kalau di kelas itu semua tanggung jawab siswa yang di kelas itu. Sekarang lingkungan sekolah ada penjaga itu yang suka bersih-bersih di sekolah, petugas. Oh gitu. Suka ada ini enggak bersih-bersih bareng gitu loh? Suka ada, Pak, hari Jumat biasanya. Oh, hari Jumat sebelum pelajaran? Ya. Terus kalau selain bersih-bersih di hari Jumat sebelum pelajaran dimulai, apa yang dilakukan biasanya? Berdoa, terus tadarus, sama baca Asmaul Husna. Tadarus Asmaul Husna ya. Kalau yang kaitannya dengan pelajaran ada nggak? Sebelum pelajaran ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Kalau misalkan menurut pengamatan si Neng nih, kalau ada kegiatan misalkan duhur begitu azan gitu, apa yang dilakukan anak-anak? Biasanya kalau sekolah biasa sholat zuhur berjamaah di masjid, terus kalau udah sholat zuhur berjamaah ada kegiatan kultum, Pak. Oh gitu. Itu artinya disuruh atau begitu azan langsung masuk ke masjid? Langsung ke masjid. Oh gitu ya, nggak usah disuruh-suruh ya? Ya, Pak. Ya. Kalau misalkan tadi yang kegiatan kebersihan tadi ada jadwalnya nggak sih? Gimana, Pak? Pada waktu tadi bersih-bersih lingkungan ya, ada jadwalnya nggak sih? Jadwal kebersihan ada nggak? Kan nggak usah mikir. Sekali. Hah? Ada seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya. Terus kalau ya lainnya ya, selama belajar di sekolah ini punya lab apa saja?
Punya lab komputer sama lab IPA. Lab komputer, lab IPA ya. Lab bahasa Indonesia ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Jadi baru lab IPA dan lab komputer ya. Kalau lab komputer buat apa? Ada pelajaran komputer, Pak, kayak TIK kayak gitu. Oh, pelajaran tambahan ya. Iya. Atau memang ada mata pelajaran TIK ya? Di MA ya? Iya, Pak. Oh, iya. Kalau misalkan seminggu itu si Neng itu belajar berapa jam? Dalam 1 minggu? Nggak tahu ya. Semuanya, Pak. Ya? Mencakup semua pelajaran. Iya, 1 minggu kan biasa di hari Senin bisa 10 jam misalkan, Selasa berapa jam gitu. Jadi kalau ditotalkan nanti ketemu jumlah jam per minggu. Nggak hafal ya, nggak tahu ya. Oke, masih nyambung ya? Masih nyambung ya? Ya, oke. Nggak ini ya, nggak hafal ya. Mungkin nanti saya tanya ke Pak gurunya, nggak apa-apa. Apalagi yang kaitannya dengan ini ya, dengan siswa ya. Eskul sudah. Kemudian BP. Halo. BP. BK. Sebentar. Neng. Kalau selama belajar di sekolah ini mungkin ada hasil karya siswa? Ada, Pak, ada. Bentuknya apa itu? Bentuknya kayak karya tulis, gitu. Kalau yang seperti karya-karya kreatif, misalkan bikin menanam pohon bersama juga ada. Oh gitu. Mading gitu ada nggak? Suka masang mading? Suka, Pak, ada. Ada ya? Ada madingnya ya? Ada. Isinya biasanya apa itu? Isinya biasanya foto kegiatan, terus karya-karya dari siswa. Kalau contoh karya siswa yang ditempel di mading apa? Puisi, kaligrafi, lukisan-lukisan. Oh gitu, ya. Oke, nih satu lagi tadi dari Ibu Bu Imas masalah BK. Ada BK nggak sih di sekolah ini? Kemarin sih ada Pak Cecep ya. Ada BK nggak? Ada. Konseling ada ya. Biasanya apa yang apa namanya dilakukan oleh BK? Dilakukan oleh Pak kemarin itu Pak Cecep kalau nggak salah ya. Biasanya apa yang dilakukan? Neng Sari, ya. Biasanya Pak ditanya jenjang karir selanjutnya gitu, mau dilanjutin ke perguruan tinggi apa mau kerja gitu Pak biasanya. Oh, itu berupa apa? Instrumen atau pertanyaan-pertanyaan aja atau ngisi biodata gitu? Pertanyaan. Pertanyaan ya. Kalau bimbingan yang biasa diberikan apa? Oleh BP ini. Apa Pak? Bimbingan yang sering-sering dilakukan oleh bagian BP ini. Suka ada motivasi Pak kayak gitu. Si Neng suka konsultasi nggak? Konsultasi suka Pak. Biasanya masalah apa? Biasanya masalah pribadi, masalah belajar, masalah belajar. Belajar sama minat dan bakat gitu Pak. Si bapaknya kemana? Pak Asesor kemana?
Gak ada suaranya kok. Nanti aja. Terlempar dari ruangan. Di atas. Halo, Pak. Ya, barusan teh masalah apa ya? Oh iya, BP ya. Iya, mangga. Ya. Barusan Bapak asesornya terlempar. Nih, bersama Ibu saja. Mana yang barusan? Mana yang barusan bicara dengan Pak Asesor 1 mana? Nah, ada ya. Layanan apa saja nih yang diberikan oleh BP atau BK? Iya, silakan. Bimbel Pak, Bu. Ya. Terus apa lagi? Kayak motivasi belajar buat cari minat sama bakat. Terus? Ada 4 lah, silakan disebutkan. Ada 4. Terus apa lagi? Sosial ada nggak? Ada. Sosial ada nggak? Recording stopped. Ya, silakan. Sekarang yang dirasakan oleh Neng bahwa yang pertama tadi disampaikan layanan BK di MA Hisa itu apa tadi? Silakan disampaikan kepada Ibu manfaat yang dirasakan oleh Neng. Manfaat ada program bimbel di BK ini membantu saya untuk lebih giat untuk belajar, terus saya lebih memahami pelajaran itu, Bu. Iya. Jadi dengan adanya layanan BK itu terasanya besar manfaat. Recording in progress. Ya, Bu, sangat besar. Ya. Nah, kemudian ketika ada sesuatu hal yang urusannya dengan pribadi begitu, apakah suka datang juga ke BK atau gimana? Suka. Terus gimana itu pelayanannya yang dirasakan itu dalam masalah pribadi? Enak Pak, sangat enak buat diajak buat ngobrol gitu, jadi dikasih solusi. Yang sering bertemu di ruangan BK siapa saja? Pak Cecep. Sama siapa? Dendi. Terus? Sudah. Yang paling sering dengan siapa? Dengan Pak Cecep. Ya. Kemudian kalau yang perempuannya ada nggak guru BK itu? Ada. Siapa namanya? Bu Intan Permatasari. Bu Intan Permatasari.
Tapi tadi seringnya itu dengan Bapak ya, dengan Bapak Cecep ya. Iya, iya, iya. Itu kenapa? Kenapa nggak ke perempuan lagi? Karena Neng kan perempuan gitu. Kenapa nggak ke Ibu Intan? Malah seringnya ke Pak Cece gitu. Itu Ibu karena yang sering adanya Pak Cecep. Kalau Ibu Intan kemana? Bu Intan ada di sekolahnya cuma 3 kali seminggu teh cuma ada 3 kali gitu. Oh, memang kemana itu? Kalau boleh tahu kemana itu? Neng tahu kan? Kemana Ibu Intan itu? Jadwal ajarnya di seminggu cuma ada 3 hari. Oh gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Kemudian tadi itu di dalam layanan BP itu ada juga sosial ya, ada juga sosial. Supaya tahu saja ada sosial. Itu informasi dari Pak Cece kemarin begitu. Nah, dalam sosial itu apa yang dirasakan, Neng? Dalam layanan sosial itu apa yang dirasakan? Lebih bisa berbaur sama orang lain. Jadi gampang berbaur sama orang lain gitu, Bu. Hanya itu? Ya. Ya, saya rasa cuma itu, Bu. Iya. Neng, kalau datang ke sekolah itu, Neng kan lebih awal ya? Lebih awal. Itu berangkat dari rumah itu jam berapa dan apa yang dilakukan atau pakai apa gitu ketika ke sekolah ke madrasah itu? Kalau hari-hari biasa ke sekolah biasanya pakai kendaraan dari rumah jam 7. Tapi sekarang ada di asrama gitu, Bu. Jam di asrama nggak di rumah. Oh iya. Oh sekarang di asrama, Neng? Iya. Ada berapa orang di asrama itu dari MA itu ya Hisa? Ada 20, Bu. 20. Laki-laki berapa orang? Laki-laki sekitar 30. Enggak kan 20? Kan 20. Ya, 20 itu perempuan, Bu. Oh, perempuan. Laki-laki berapa? 30, sekitar 30 orang. Sekitar 30 orang. Berarti asrama itu banyak ya penghuninya? Banyak. Ya. Itu sifatnya asrama atau pesantren? Pesantren. Pesantren, iya. Kiainya siapa, Pak Kiainya? Pak Cecep. Pak Cecep yang BK itu? Ya. Iya. Nah, kemudian ketika tadi Neng itu kan selalu dituntut untuk tepat waktu ya datang ke madrasah, ke sekolah. Nah, kan kalau di pesantren itu biasanya mandi, makan, ngantri kan? Nah, gitu. Itu kan boleh diceritakan lah kenapa Neng bisa tepat begitu, bisa tepat datang ke madrasah. Kalaupun di pesantren itu banyak kendala begitu. Silakan diceritakan, Neng. Kalau biasanya kamar mandi antri ya, Bu. Jadi bangunnya lebih awal dari yang lain gitu, Bu. Terus kalau gitu. Biasanya kalau jam 3 udah bangun, terus sholat tahajud. Udah sholat tahajud, tadarus. Kalau udah tadarus, sholat mandi sebelum subuh. Sholat subuh itu biasanya mandi dulu, Bu. Iya. Jadi lebih awal dari yang lain. Ketika datang ke sekolah, kan suka dibiasakan adanya pelaksanaan keagamaan ya, Neng ya, sebelum masuk di jam pelajaran. Nah, apa yang dilakukan itu di sekolah itu? Karena kan kalau Neng itu sudah di itu ya
sudah di pesantren begitu. Kira-kira apa yang dilakukan dalam keagamaan sebelum menjelang itu pembelajaran? Ya, silakan. Tadarus sama yang lain-lain, Bu. Bareng sama yang lain, terus baca Asmaul Husna juga. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa itu? Dari jam 7.15 sampai 7.30. Iya. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dengan lancar lah menyampaikan informasi. Mudah-mudahan saja ke depannya lebih berkembang lagi ya. Neng lebih banyak lagi wawasannya begitu ya. Nah, baiklah, kita kembali ke Pak Kepala Madrasah, ada nggak? Ya, Bu. Ya, Pak Kepala, ini kan Pak Asesor satunya terpental. Sudah masuk, Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Iya, mangga Ya. Pak. Dilanjut, Ya. Pak. Terima kasih, Bu. Mohon maaf tadi tiba-tiba terpental. Waktu sudah menunjukkan jam 11.16, maka akan kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu terkait dengan mengisi kuesioner ya untuk anak-anak ya. Ya, betul. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Halo. Tadi ada. Halo. Iya, Pak. Ya. Gimana anak-anak, sudah disiapkan Pak untuk yang mengisi kuesioner? Angket. Ya, linknya tinggal dikirim aja mungkin, Pak. Oke, nanti saya kirim ke Bapak ya. Siap. Kalau anak-anaknya di mana? Di sekolah atau di rumah? Sebagian ada yang di asrama, sebagian ada yang di rumah, Pak. Oh gitu. Ya, oke. Kita kirim, karena saya nggak punya grupnya anak-anak, mungkin nanti dibuatkan grup ya Pak ya. Ya. Agar anak-anak bisa mengisi link ini, saya kirim ke Bapak ya. Ya, siap. Nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Ya. Pak Saroni. Ya, udah masuk ya Pak ya. Ya, nanti dicek, Pak. Kalau anak-anaknya sudah siap, langsung aja Pak ke anak-anaknya. Ya, makasih. Iya. Atau sebenarnya anak-anak yang tadi juga nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Padahal yang tadi saja Pak. Nggak usah anak yang lain, jadi masih kan di ruang ini. Sekaligus Pak. Kepala aja, yang tadi saja gitu anak-anaknya. Nah ini Pak Kepala Sekolahnya malah keluar. Ya Bu, gimana Bu? Nah, kalau anak-anak yang masih di ruang ini kan juga nggak apa-apa Pak. Yang penting jumlahnya kurang lebih 15 lah. Jangan ya, mau di-share ke anak-anak yang kelompok ini sebagian. Gitu. Sebagian disampaikan. Iya. Boleh. Ya. Pak, nanti kan masuk ke Sispena ya Pak ya? Iya. Biar aja tidak ditungguin kita. Ya Pak ya? Iya. Kalau hasilnya kan nanti pas kita mau penilaian kan bisa kita buka Bu. Iya. Nih hasilnya Pak. Yang penting Pak Saroni, halo. Iya. Yakinkan bahwa anak-anak mengisi angket tersebut. Ya. Ya, siap Pak. Ya. Siap. Jumlahnya tadi ya minimal 15 lah. Iya. Ya, siap Pak. Itu aja mungkin yang lagi share dulu sama operatornya Pak. Ya, kalau anak-anaknya ini masih ini kan ya, masih nyambung kan ya? Iya, masih nyambung ya. Jadi angket itu isinya kan tentang bullying itu. Iya. Ya, tentang bullying. Jadi
yang dimaksud bullying itu kan yang menyebabkan orang lain nggak senang itu ya bullying sebenarnya. Ya, siap Pak. Ya, nggak harus apa namanya tawuran, nggak. Ya, ngeledek akhirnya nggak senang ya itu ya bullying namanya ya. Jadi supaya jelas saja kepada anak-anak sehingga nanti mengisinya bisa tepat ya, itu aja. Oke, Pak. Siap Pak. Makasih. Mungkin ada tambahan Bu Imas? Oh, sudahlah. Nanti Ya. kita menunggu ke Sispena saja masuk ya. Angket. Hati-hati Pak, karena kadang suka nanti ada gangguan ya Pak ya. Mohon segera dikirimkan ke Sispena atau diupload ya. Ya Pak Siap, ya. Pak. Ya, siap Pak. Yuk. Terima kasih Ibu Bapak Asesor. Ya, mangga. Sudah mungkin Pak Asesor. Ya. Ya. Kita nanti masuk jam 1 ya. Jam berapa? Ya, kita masuk jam 1 tapi sekolah kan masih jam 3 kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Jam 3 ya? Masuknya jam 3 ya? Iya, jam 3. Iya. Jam 3 ya? Iya. Iya. Ke You Meeting Bank. Iya, Pak. Ya. Siap Pak. Oke Pak ya. Lab dulu ya Pak ya. Ya, selamat.